Nah oke guys, untuk karena saya baru sempat juga, kita akan bongkar Mio yang telah mengalami kecelakaan. Dan kita harus bongkar bagian dari as konstirnya ya teman-teman. Kita bongkar di pinggir gang aja ya. Nah dari kondisi segitiga yang terdapat di Mio Karbu yang telah mengalami tabrakan, untuk kondisi dari yang parahnya ini ada di bagian as segitiga, kemudian yang keduanya ini ada di asok juga ya teman-teman. Nah ini sangat parah sekali ya. Untuk bagian asok pun kena. Nah, bisa kita lihat dari ininya ya, ini harusnya lurus seperti ini, namun ini sedikit bengkok dua-duanya ya. Jadi kita harus press ya. Jadi tidak usah bongkar, kita press saja. Bagian as ini pun sangat parah sekali. Nanti kita akan konsultasikan ke mekanik yang lebih senior, mekanik press ya. Oke, ditunggu saja untuk proses dari perbaikan ini ya. Mantap. Selanjutnya kita akan kirim atau kita akan press segitiga Mio ini, dan saya juga akan konsultasi dari segitiga NMAX saya ini ya teman-teman ke senior saya juga ya yang ada di Cimareme. Oke, lanjut aja kita kesana aja ya teman-teman. Nah pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bos Arno yang telah mengizinkan saya untuk mengambilan video pengepresan ini ya guys. Jadi kita langsung ke proses pengepresannya, dan saya lakukan ini di bengkel Lautan Jaya Motor yang berada di Jalan Cimareme nomor 215A ya. Dan bengkel Lautan Jaya Motor ini juga tempat kerja saya antara tahun 2011 dan tahun 2012 ya teman-teman. Jadi untuk proses dari segitiga yang bengkok parah seperti ini harus turun naik untuk proses pengukuran, kemudian dipres lagi dan diukur lagi, kemudian dipres lagi ya teman. Jadi tidak hanya sekali atau dua kali ya. Menurut dari kepala mekanik dari Lautan Jaya Motor ini juga harus 10 kali ya. Jadi diukur dulu, kemudian dipres di titik tertentu, kemudian diukur lagi dan dipres lagi di titik tertentu lagi ya teman-teman. Jadi untuk proses dari yang bengkok parah seperti ini benar-benar cukup menguras waktu ya. Nah seperti ini ya, kita atau mekaniknya juga ukur dulu bagian asoknya, kemudian dimasukkan lagi ke tempat press. Nah ini adalah proses untuk pengepresan dari bagian as itunya ya teman-teman, as segitiganya yang bengkok ke belakang ya. Nah seperti ini. Oke, diukur lagi oleh Bapak Riko, diukur lagi kesenteran dari asoknya, kemudian dipres lagi
Jadi untuk proses dari keseluruhannya seperti ini ya teman-teman. Nah ini adalah proses pengepresan yang di bagian as segitiganya. Nah diukur lagi sampai benar-benar mendapatkan hasil ukuran yang sama antara asok bagian atas kemudian bagian yang bawahnya ya. Jadi harus benar-benar rata ya teman-teman antara kedua buah sok itu ya. Nah ini dipres bagian as soknya, kemudian diukur di lantai, kemudian dinaik lagi kembali ke mesin press. Ini untuk mendapatkan titik dari ininya ya teman-teman, bagian asoknya yang bengkok atau singkang ya teman-teman. Dan selanjutnya ini teknik yang lain untuk proses pengepresan dari as segitiganya menggunakan untuk bagian bottomnya ditempatkan baut as rodanya seperti ini, kemudian dipres bagian segitiganya ya teman-teman, as segitiga yang bengkok ke kiri ya. Nah diukur seperti ini sampai benar-benar lurus ya teman-teman. Nah, jadi ada beberapa proses ya, diukur, disenterkan lagi, dilihat di terawang, kemudian diraba, dipres lagi. Jadi saya tampilkan secara keseluruhan aja ya untuk semua proses dari pengepresan segitiga ini ya guys. Nah ini sudah selesai ya untuk bagian yang mio ya teman-teman. Ini sudah kembali lurus antara asok kemudian as segitiganya ini sudah lurus kembali, dan untuk bagian ininya harus diukur juga guys. Nah kita akan ngepres juga bagian as segitiga bengkok yang ada di motor NMAX ya teman-teman. Nah oke guys, pengepresan sudah selesai, dan untuk cara pengecekan dari segitiga dan sok depan yang mengalami bengkok yang parah seperti yang kita lihat, ini cara pengecekannya tinggal ditekan saja salah satu bottom yang terdapat di segitiga ini ya guys. Nah kita tempatkan di lantai yang cukup rata, kemudian kita tekan di salah satu bottomnya, dan untuk yang bagus itu harus benar-benar rata dan tidak ada yang jinggit ya teman-teman. Jadi setelah proses pengepresan ini harus kita akali pada bagian dudukan dari komstirnya atau bearingnya teman-teman. Dan oke, lanjut kita ke part berikutnya ya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bos Arnold, pemilik dari Lautan Jaya Motor, yang telah mengizinkan saya untuk pengambilan video di bengkel tersebut ya teman-teman. Jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk bos dan juga para mekanik yang telah mengizinkan saya untuk pengambilan video ini ya. Jadi untuk videonya seperti itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dalam video kali ini. Jangan lupa bantu support dengan klik subscribe dan aktifkan loncengnya guys. Jadi kita harus mengakali di bagian ini ya guys. Jadi untuk videonya lanjut ke part berikutnya. Terima kasih. A few moments later.